Halo rekan-rekan profesi muda, kembali kita bertemu hari ini dalam acara Bukan Tontonan. Dan ada sesuatu yang spesial di hari ini karena Bukan Tontonan edisi kali ini kita akan bicara tentang nasionalisme. Kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Dan tentu teman-teman kita excited dengan ini menyambut kemerdekaan, dan biar ada sesuatu juga yang rekan-rekan crossover bisa dapatkan tentang tema kita hari ini, nasionalisme. Nah, tentu kembali saya ditemani oleh narasumber yang ada, teman-teman tentu sudah pada kenal, sangat kenal. Di sebelah kanan saya ini Pendeta Yosef Priyono. Halo. Dan di sebelah kiri saya Saudari Grace Priyono. Ya, teman-teman tahu ya, ini bukan acara keluarga, tetapi kita akan lihat pandangan-pandangan tentang nasionalisme baik dari Pendeta Yosef maupun dari Saudari Grace. Oke, kita langsung saja tentang nasionalisme ini. Saya mau lebih dulu ke Pendeta Yosef. Jadi tentang nasionalisme ini bagaimana pandangan dari Pak Yosef? Kenapa nasionalisme ini penting bagi kita hari-hari ini, dan mungkin rekan-rekan crossover belum banyak yang familiar nasionalisme itu sebenarnya apa? Nah, mungkin sedikit disampaikan dulu bagi kita. Halo semuanya, yang seluruh crossover dimanapun kalian berada. Menarik sekali untuk kita bicara tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme adalah kecintaan kepada nusa dan bangsa, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap kepribadian bangsa, dan itulah nasionalisme. Oke, jadi nasionalisme itu singkatnya rasa cinta kita terhadap nusa dan bangsa. Saya ingat kayaknya kalau dulu itu orang tuh kayak malu sekali mau ngomong tentang Indonesia. Jadi kayaknya kesannya tuh, wah, Indonesia tuh lebih rendah dari yang lain ya, dari negara-negara maju yang lain. Tapi kalau sekarang kita lihat nih, kalau ada yang kelihatannya dia menentang Indonesia atau saya mau ganti bendera merah putih, wah, itu kayaknya siap-siap itu dia menerima kritikan dari netizen, siap-siap dia untuk terima amarah dari banyak orang. Nah, kurang lebih karena bangkit rasa nasionalisme. Nah, tetapi bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita? Kalau kita bilang cinta tanah air, itulah nasionalisme kita. Nah, Saudari Grace, dia sekarang kuliah di mana, Dek? Kuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Oke, berarti kita mau dengar pandangan nih Grace sebagai mahasiswi. Dia mengambil kuliah di secara spesifik di bagian multimedia ya. Banyak juga turun ke lapangan, report berita-berita ya. Ya, kayak wartawan seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya, kurang Ya, lebih, terlibat dalam program TV kampus mereka juga. Nah, menurut Grace sendiri gimana sebagai seorang mahasiswa, wujud cinta tanah air, nusa dan bangsa itu bagi seorang mahasiswa, bagi Grace sendiri itu seperti apa? Oke, kalau bagi saya sendiri ya, untuk sebagai seorang mahasiswa, wujud cinta yang tanah air itu sebagai apa? Seperti yang kita tahu waktu tahun lalu itu ada banyak sekali demo-demo dari para mahasiswa ya. Nah, dan kebetulan saya juga ikut meliput di situ, dan itu merupakan salah satu wujud bahwa mahasiswa tuh peduli dengan bangsa Indonesia. Ketika mereka lihat bahwa wah, ini nggak benar nih apa yang dikatakan pemerintah, ini nggak benar nih, mereka mau untuk turun lapangan. Gitu. Dan rasa nasionalisme mereka tuh emang bener-bener tinggi. Sempat diwawancarai juga kenapa mau turun ke lapangan. Oh, karena menurut kami ya ini udah saatnya mahasiswa yang turun ke lapangan, karena menurut mereka para anggota-anggota yang DPR tuh kayak udah tutup mata gitu dan bodo amat dengan hal-hal yang terjadi gitu sih. Jadi ini menarik ya buat rekan-rekan crossover, kalau kalian pelajar atau mungkin kalian masih sekolah atau yang saat ini sedang kuliah. Nah, apa yang disampaikan oleh Grace ini menarik ya dari sisi mahasiswa. Itu misalnya sikap-sikap kritis, jadi kita tidak hanya melihat sisi negatif, itu kayaknya demo, walaupun itu tentu tidak bisa dibenarkan juga kalau yang rusuh-rusuh ya, yang bikin rusak-rusak itu ya. Tapi di sisi positif itu ada rasa cinta tanah air. Mereka pengen bangsa ini ada di koridor yang benar. Ya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa juga, kalian punya peranan penting untuk mengawal perjalanan bangsa ini, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi bukan cuma mahasiswa yang datang ada di dalam kelas ngikutin itu saja, tapi juga kemudian berpikir kritis. Nah, itu salah satunya. Jadi salah satu rasa cinta. Nah, kalau Grace sendiri ada lagi nggak sebagai mahasiswa, bagaimana mau menunjukkan cinta
kepada tanah air itu seperti apa? Oke, sebagai mahasiswa lagi ya kita belajar untuk toleransi. Nasionalisme juga belajar berbicara tentang toleransi, di mana ketika kita masuk ke dalam sebuah dunia perkuliahan ataupun dunia sesungguhnya, kita nggak mungkin ketemu orang yang dari adat yang sama, dari tingkah laku yang sama. Di situ kita belajar untuk ada Jawa mungkin seperti ini. Kita coba untuk menghargai adat Jawa itu seperti apa, atau adat orang Batak ternyata seperti ini. Kita belajar untuk toleransi kepada mereka, kayak itu namanya juga mencintai tanah air karena kita beragam, tapi kita bisa untuk menyatukan keberagaman itu menjadi satu sih. Berbeda-beda tapi satu ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi falsafah bangsa kita ya. Benar. Jadi menerima keberagaman. Jadi kalau kamu bilang saya Indonesia tapi kamu hanya mencintai golongan tertentu, mencintai etnis tertentu, ya itu justru bukan nasionalis ya. Justru bukan nasionalis. Nah, seberapa penting nasionalisme ini harus dimiliki oleh anak-anak muda khususnya, Pendeta Yosef? Ya, tentu saja agama dan nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan. Karena agama hadir di tengah-tengah bangsa. Agama muncul seiring dengan perjalanan bangsa. Dan kalau kita menilik kepada Alkitab, maka kita akan mendapat contoh-contoh yang realistis, contoh-contoh yang nyata, bagaimana nasionalisme itu harus diwujudkan bagian dari keimanan kita. Jadi orang-orang yang percaya sudah selayaknya untuk menunjukkan sikap nasionalisme. Karena memang untuk itulah Tuhan punya maksud-maksud di dalam penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, maka Tuhan menempatkan di Taman Eden dan ada mandat budaya yang harus mereka kerjakan. Nah, mandat budaya inilah yang kita pahami sebagai bagian dari nasionalisme. Nah, itulah sebabnya mustahil kalau kita beragama lalu kita kehilangan rasa nasionalisme. Agama dan nasionalisme harus bisa saling menopang, saling mendukung. Nilai-nilai agama seharusnya memperkokoh nilai nasionalisme, bukan sebaliknya. Agama justru dipakai alat untuk menghancurkan rasa nasionalisme. Yang benar, agama, nilai-nilai keagamaan harus mendukung rasa nasionalisme. Nah, itulah sebabnya kita sebagai bangsa Indonesia, dan khususnya kita sebagai umat Kristiani, sudah selayaknya kita mempraktekkan nilai-nilai kekristenan untuk memperkokoh, memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Oke, berarti nilai nasionalisme itu teman-teman kita tidak bisa benturkan dengan nilai-nilai agama ya. Jadi negara kita memang tentu atas seizin Tuhan juga sudah berdiri di dalam keberagaman, dan kita harus bisa mengerti bahwa apapun agama kita itu tidak boleh kita benturkan dengan nasionalisme, karena negara ini memang menaungi keberagaman, entah suku, entah agama, ada banyak sekali. Dan kalau kita mempraktekkan nilai-nilai agama kita dengan baik, secara khusus kita yang Kristen, maka kita justru akan memperkokoh nasionalisme itu, memperkokoh kesatuan bangsa ini. Jadi kita kemudian tidak menempatkan golongan tertentu untuk kemudian justru memecah belah bangsa. Jadi seolah-olah kita hadir mengedepankan agama, tetapi ya di satu sisi kita justru mengorbankan saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang lain. Ada kepentingan-kepentingan dari saudara-saudara kita yang lain yang kita korbankan, dan itu bukan nasionalisme ya. Jadi nasionalisme itu juga menempatkan kepentingan bangsa, sebenarnya menempatkan kepentingan bangsa di balik kepentingan golongan kita secara pribadi. Nah, menarik juga karena anak-anak muda itu punya peranan penting untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap bangsa dan negara. Kalau kamu bilang kamu punya jiwa nasionalisme, tentu harus ada dong yang ditunjukkan. Seperti tadi Grace katakan, kan ada perasaan mencintai bangsa ini, kemudian mereka menjadi kritis ya, mengawal keputusan kebijakan yang dibuat. Tetapi selain dari itu, bagi yang bekerja, bagi anak kuliah juga ya, bagi profesi apapun tentu kan harus ditunjukkan ya dari karya. Nah, ini menarik. Saya rasa bagaimana kalau sejauh ini kesadaran dari teman-teman sendiri bagaimana? Grace sebagai mahasiswa, ada nggak kesadaran seperti ini saya mahasiswa nih, saya harus punya jiwa nasionalisme, dan saya harus tunjukkan lewat profesi saya sebagai mahasiswa, status saya sebagai mahasiswa, maka saya tunjukkan selain tadi ya, selain aksi-aksi seperti itu kan, pokok mahasiswa juga
belajar tentu ya, karena mahasiswa ini yang nanti akan jadi penerus bangsa, karena si penerus kan. Gimana menurut Grace sejauh ini? Kalau menurut Grace sendiri ya, sebagai mahasiswa, nasionalismenya Grace sendiri adalah belajar untuk menghargai budaya. Oke. Karena gitu ya. sekarang udah mulai terkikis kayak budaya-budaya yang ada gitu kan, kayak udah pada lebih memilih untuk mendengarkan lagu-lagu K-pop. K-pop ya, K-pop. Ya, jadi- Bagaimana kita bisa ya nggak apa-apa nonton K-pop, nggak apa-apa, cuma jangan sampai lupa identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai K-pop itu menghalangi kita untuk memiliki rasa nasionalisme. Soalnya banyak yang bilang juga, kalau lu cinta negara lu, ya harus pakai produk lokal lah, kayak gitu Oh. kan. ini menarik, Iya, kalau iya. pakai produk lokal. Ini kan bicara tentang hasil karya Iya, anak hasil bangsa, karya toh. anak bangsa. Nah, jadi mereka dari sisi yang memproduksi itu kan menunjukkan rasa cinta mereka, Benar. ya, rasa cinta mereka kepada negara, ya mereka menunjukkan karya mereka. Betul ya Pak Yosef? Menunjukkan harus menunjukkan karya, berkarya sebaik mungkin kan, yang bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Sehingga tadi seperti saya bilang, kalau dulu kayaknya orang mau bicara Indonesia tuh kayak Indonesia mau dibanggakan apa. Tapi kalau orang-orang yang punya jiwa nasionalisme, mereka sekarang bisa menunjukkan Indonesia juga punya karya nih, Iya, ya. Menarik kalau tadi bicara tentang K-pop nih Pak Yosef, ya. Orang Korea itu kalau ke Indonesia mereka tuh nggak nyanyi bahasa Indonesia ya. Iya. Mereka nyanyi lagu Korea ya. Kemana-mana lah, ke Amerika pun, kalau menurutku bahkan sekarang kan di Amerika pun juga demam K-pop. Iya, dong. Ya, jadi orang Korea itu bisa menjaga kecintaan mereka terhadap budaya mereka, terhadap jati diri mereka sendiri. Ya, orang Jepang pun kalau saya tidak salah begitu ya, dalam setiap pidato dia menggunakan bahasa mereka sendiri. Kenapa? Bukan untuk pamer dan lain sebagainya, tapi menunjukkan kecintaan mereka. Nah, kalau sekarang orang Indonesia belajar bahasa Korea biar lebih bisa Iya, mendalami, Benar. ngerti lagu Korea, ngerti drama Korea, ya kan? bisa ngerti. Tapi sebenarnya kita pun ya ini mendorong kita, ayo bikin film yang bagus, ayo bikin lagu yang bagus, karya yang bagus, sehingga kemudian itu bisa diterima oleh orang-orang di negara lain ya. Jadi kita tidak serta-merta pakai bahasa Indonesia aja terus, tapi kita nggak mau mengupgrade ini. Nah, tentang berkarya nih dari Pak Yosef sendiri gimana Pak, tentang anak-anak muda nih harus berkarya? Ya, tentu saja bagian dari mengisi nasionalisme, menunjukkan nasionalisme tentu saja dengan karya, dengan tindakan-tindakan nyata yang kita bisa lakukan bagi bangsa ini. Saya sih melihatnya bahwa karya-karya untuk bangsa tidak selalu dinilai dari hasil-hasil yang besar, Oh ya. dari hal-hal yang spektakuler. Kita harus memahami bahwa apa yang kita hadapi sekarang jauh berbeda dengan masa perjuangan. Kita mengenal pahlawan-pahlawan kita, dan di antara mereka beberapa adalah pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen. Mereka menunjukkan nasionalisme dengan mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, dan segala yang mereka miliki. Itu era perjuangan. Tetapi kita yang sudah dianugerahi dengan kemerdekaan, kita yang sudah diberikan dengan kebebasan seperti ini, tentu ini sebuah anugerah, dan bagian kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan meningkatkan rasa nasionalisme, dan salah satunya adalah melakukan karya. Dan karya tentu saja sekali lagi bukan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja. Yang pertama, belajarlah untuk mentaati apa yang pemerintah telah buat, undang-undang yang telah disahkan. Kalau setiap bangsa Indonesia, khususnya anak-anak muda, belajar untuk mentaati peraturan, itu sebuah sumbangsi yang besar bagi kemajuan bangsa ini. Kegagalan-kegagalan bangsa ini untuk bergerak cepat ke depan adalah ketidaktaatan kita kepada hukum. Tetapi kalau seluruh bangsa Indonesia dari segala elemen belajar untuk mentaati, maka bangsa kita akan berputar jauh lebih kencang dan lebih kuat lagi ke depan. Dan saya berharap para pemuda-pemudi, orang-orang muda akan menjadi pelopor kegerakan. Belajarlah untuk taat, ya. Ketika engkau di jalan ada rambu-rambu yang harus ditaati, ada aturan-aturan lalu lintas, belajarlah untuk taat. Bahkan dimanapun kalian berada, kalau kita belajar untuk mentaati, itu menjadi sumbangsi yang besar. Seharusnya kita bisa menekan angka kejahatan, kita bisa mengurangi kriminalitas, kita bisa mengurangi kekacauan kalau setiap anak muda mau belajar taat tanpa harus meninggalkan sikap kritis kita terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Silakan sampaikan sikap kritis, tetapi karya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita belajar. Satu pesan yang saya mau sampaikan begini.
Jika kita tidak dapat memberikan yang besar kepada bangsa ini, maka cukup untuk tidak melakukan kejahatan terhadap bangsa ini. Kalau engkau nggak bisa memberikan kebaikan kepada bangsa ini melalui karya-karyamu, engkau cukup untuk tidak melakukan kejahatan kepada bangsa ini. Nah, hari ini kita lihat, orang-orang bukan menunjukkan karya yang besar, tetapi justru merongrong dan menghancurkan bangsa ini. Dengan bagaimana mereka yang bekerja tidak melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Mereka banyak mengkorupsi waktu, bahkan mereka juga mengkorupsi uang negara. Ini kan menghancurkan. Ini bukan satu contoh sikap nasionalisme. Tunjukkan karya-karya kita melalui hidup yang benar, hidup yang baik. Ini sumbangsih yang besar kepada bangsa ini. Bayangkan, kalau seluruh bangsa ini bisa berbuat baik kepada bangsa ini, biar satu orang cuma kecil saja, maka bangsa ini akan menjadi baik. Contoh yang sederhana, untuk membuang sampah saja. Kalau semua anak bangsa mau melakukan buang sampah pada tempatnya, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam Indonesia. Indonesia akan menjadi kota yang bersih, di mana-mana tidak ada. Sayangnya tidak banyak yang melakukan. Nah, itulah sebabnya anak-anak muda jadilah pelopor, ya. Kalau engkau nggak bisa berbuat baik kepada bangsa, minimal engkau tidak melakukan hal yang buruk terhadap bangsa ini. Oh, ini menarik ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yosef ini, saya juga lihat sesuatu yang teman-teman bisa tangkap di sini, bahwa nasionalisme itu dimulai dari hal yang sederhana, dari tidak membuang sampah sembarangan, dari menaati rambu-rambu lalu lintas. Itu saya rasa hal-hal yang sangat sederhana, tapi itu mewujudkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa tidak ada satupun orang yang ada di negara ini yang tidak bisa menunjukkan, membuktikan kalau dia itu seorang yang mencintai bangsa dan negaranya. Tidak butuh karya yang besar, tetapi kemudian tindakan-tindakan sederhana itu, ketaatan-ketaatan sederhana itu juga kemudian membuktikan kalau dia adalah orang yang punya jiwa nasionalis. Kalau kita tidak bisa, kalau kita bilang kan, kalau kamu tidak setia dalam hal yang kecil, ya bagaimana dengan yang besar. Begitu juga mungkin ya dalam kehidupan kita berbangsa dan negara. Kalau kita mau menunjukkan rasa cinta kita yang besar kepada bangsa kita, mungkin kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau engkau bekerja di satu perusahaan atau di kantor pemerintah atau di sebagai guru atau sebagai apapun profesi teman-teman, bekerjalah dengan baik, dengan jujur. Ya, teman-teman jangan mengkorupsi waktu, apalagi mengkorupsi uang. Nah, kalau teman-teman seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Seorang mahasiswa, tekuni studi dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dari situ teman-teman bisa menunjukkan karya-karya sesuai dengan bidang yang teman-teman tekuni. Satu masalah di bangsa kita juga hari-hari ini, Pak Yosef, saya lihat adalah banyak orang itu menuntut, ya, menuntut tanpa kemudian punya kesadaran untuk mau berkontribusi, untuk mau memberi. Nah, kita harus mengerti ini ya. Kalau kita punya jiwa nasionalis, ya kita tidak berpikir hanya menuntut apa yang pemerintah berikan kepada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan. Saya baru baca quote tadi dari Abraham Lincoln, ya, gitu, mantan presiden Amerika. Dia bilang, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepada kamu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada negara. Nah, ini penting bagi pertanyaan bagi kita semua, apapun profesi kita ya, apa yang sudah kita berikan bagi bangsa dan negara ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana kita bisa lakukan, dan bagaimana apa yang kita lakukan untuk negara ini dengan nilai iman kita kepada Tuhan. Pak Yosef mungkin bisa tegaskan ini di. Baik ya, jadi saya rasa dengan keimanan kita, khususnya keimanan Kristen kita, tadi saya sudah katakan bahwa iman Kristen harus memperkokoh sikap nasionalisme kita. Karena fakta yang nyata sebagai bukti keimanan adalah bagaimana kita menunjukkan sikap nasionalisme kita kepada bangsa. Karena dalam ajaran-ajaran kekristenan itu sangat relevan dengan sikap nasionalisme. Kita diajar untuk mencintai sesama, itulah nasionalisme. Kita diajar untuk memberi, mengasihi, menolong, itulah sikap nasionalisme yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mustahil kita mengaku mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam praktek dunia nyata kita membenci orang, bahkan kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang buruk kepada sesama. Ini bukanlah sikap nasionalisme, tetapi ini adalah produk yang kebalikan
dari sikap nasionalisme. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau tegaskan, kita yang percaya kepada Tuhan, maka sudah selayaknya dan sudah wajib hukumnya bagi kita bahwa nilai-nilai keimanan kita itu harus nyata dalam sikap-sikap nasionalisme kita. Karena tidak ada satu nilai pun dalam keimanan Kristen yang bertentangan dengan nasionalisme. Sebaliknya, semakin kita beriman, harusnya semakin kuat rasa nasionalisme kita. Oke, semakin kita beriman, semakin kuat rasa nasionalisme kita. Itu harus ya jadi pembuktian nilai-nilai iman kita juga ditunjukkan oleh bagaimana kita mengasihi bangsa ini. Grace, mungkin ada yang mau disampaikan bagi rekan-rekan kamu yang anak-anak crossover yang lain? Oke, buat teman-teman, benar apa kata Pendeta Yosef tadi bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan buat bangsa ini itu akan memberikan dampak yang besar bagi bangsa ini. Apapun yang teman-teman lagi kerjakan sekarang di pekerjaan teman-teman, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa buat bangsa ini. Karena hal yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Gitu sih. Terus belajar untuk lebih toleransi lebih lagi, karena kita sebagai umat Kristiani tentunya dan umat Bhinneka Tunggal Ika ini harus ditanamkan lebih lagi nilai-nilai toleransi dan belajar untuk menaati peraturan pemerintah, apalagi di era pandemi Covid seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi menjaga mentaati peraturan pemerintah di situasi yang seperti, saya rasa ini kesempatan sebenarnya. Betul. Di situasi sebenarnya di negara kita sedang alami masalah, ya kita yang mau taat, kita yang mau patuh terhadap aturan pemerintah, itu akan sangat menolong bangsa ini. Dan itu teman-teman sedang menunjukkan kalau teman-teman mengasihi bangsa ini. Tapi kalau di situasi seperti ini teman-teman justru melanggar berbagai protokol-protokol kesehatan yang ada, tidak mau memiliki kesadaran, ya teman-teman jangan bilang deh kalau teman-teman mengasihi bangsa ini. Ya, jadi mari, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bangsa ini, untuk membangun bangsa ini. Jadi rekan-rekan crossover, saya berharap rekan-rekan bisa tangkap baik pesan-pesan hari ini. Teman-teman, kalau engkau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, engkau juga akan mengasihi bangsa dan negara ini, dan engkau akan tunjukkan lewat sikap tindakanmu. Ya, jadi sekali lagi rekan-rekan, mari kita bangun nasionalisme kita, cintaan kita pada bangsa dan negara kita. Ya, selamat Hari Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Dirgahayu negara kita tercinta yang ke-75. Dan kami terus doakan, tentu kita berharap bahwa bangsa kita semakin maju, semakin besar, dan tentu di atas semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Merdeka! 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 God bless you, dan teman-teman akan ikuti praise and worship dari Crossover Worship Team. God bless you all. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan
bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia yang Kau beri, atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan segala doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya curahkan berkat-Mu Bapa atas negeri kami yang kami cintai ini ya Yesus. Oh haleluya, biarlah segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, Kau baik. Syukurlah Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Mari di waktu yang singkat ini saya mengajak semua rekan-rekan yang mengikuti acara Bukan Tontonan untuk kita sama-sama menyatukan hati, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat pemimpin negara kita, berdoa untuk seluruh jajaran para menteri sampai pada kelurahan, pada tingkat RT RW, agar Tuhan memberikan hikmat kepada beliau-beliau, khususnya dalam menghadapi wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia dan khususnya pada bangsa kita Indonesia tercinta. Biar para pemimpin kita diberikan hikmat, agar setiap rakyat diberikan rasa empati terhadap sesama, agar dapat menjaga diri sendiri dan juga menjaga lingkungan sesamanya, agar pandemi ini tidak berlanjut secara terus-menerus. Nanti saya mohon Saudari Priska untuk berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Allah kami yang hidup, Allah kami yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kembali kami datang Tuhan kepada-Mu membawa setiap doa kami. Layakkan kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Bapa, kami kembali membawa bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Aba ya Bapa. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Kami memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat, akal budi yang daripada Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tuhan semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini ya Bapa. Terus Tuhan pimpin Tuhan bangsa kami ini Tuhan, untuk terus juga Tuhan ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jajaran pemerintahan yang ada ya Bapa, baik untuk setiap para menteri-menteri Tuhan. Kau memberkati juga setiap mereka ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan untuk menghadapi pandemi yang sekarang sedang terjadi mewabah di seluruh dunia ini Tuhan. Bahkan di Indonesia juga ini terjadi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat, akal budi yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan dapat mendatangkan kebaikan Tuhan, sehingga bangsa kami ini kembali sehat ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai seluruh dokter-dokter yang ada, ahli-ahli kesehatan yang ada ya Bapa. Tuhan, Kau curahkan hikmat-Mu, akal budi-Mu atas mereka ya Bapa. Setiap obat-obatan yang dipakai Tuhan, biarlah semuanya itu dapat dipakai untuk mengobati ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan kota kami Tegal ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau juga akan memberkati, terus melindungi kota kami ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan melimpah ya Bapa atas kota kami Tegal ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini, untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan kami sama-sama saling menjaga diri Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami mau terus berserah dan berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan terus Kau nyatakan Tuhan atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dan yakin apapun yang terjadi, segala sesuatunya Tuhan Kau izinkan, tetapi Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik atas kami ya Bapa. Pemulihan, kesehatan Tuhan Kau curahkan atas bangsa ini, atas dunia ini Tuhan. Kau akan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah setiap doa dan seruan hati kami ya Bapa. Kami alaskan hanya di dalam
merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami bersyukur untuk Terima kasih. semua ini. Tapi kami tahu Tuhan, masih ada banyak orang yang belum dimerdekakan dari dosa. Sebab itu kami berdoa Tuhan untuk setiap rakyat Indonesia tercinta. Biar kiranya mereka juga boleh menikmati kasih karunia yang Amin, amin. daripadamu. Mereka boleh hidup merdeka, dimerdekakan dari setiap jajahan dosa. Amin. Karena ada Yesus Yes. yang Amin. menjadi Tuhan dan Juru Selamat di hati mereka. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini. Engkau memberkati, Engkau menjamah mereka. Amin. Engkau kiranya menolong bagi rekan-rekan crossover khususnya Tuhan yang mulai lemah imannya, Tuhan kembali kuatkan Amin. dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan Ya, atau Tuhan. untuk membangun kehidupannya, untuk sedang menata masa depan di hari-hari ke depan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Amin. yakin dan percaya Engkau lebih besar dari setiap permasalahan yang sedang Benar, terjadi. Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari apapun yang Amin. Yes. ada di dalam dunia ini. Karena semua yang terjadi di dunia ini pun atas seizin Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini. Mungkin ada di antara mereka yang belum percaya kepadamu atau yang imannya mulai undur daripadamu. Ya, Tuhan, tarik kembali anak-anak-Mu. Kami Ya. mohon kasih karunia-Mu Amin. atas Amin. setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya anak-anak muda-Mu Tuhan, Ya, Tuhan. agar mereka yang mulai jauh daripadamu kembali datang kepada Tuhan. Amin. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dunia ini bisa memberi sesuatu tetapi sifatnya hanya sementara. Hanya Engkau yang dapat memberi sesuatu yang kekal, Amin. yaitu jaminan keselamatan di dalam Terima Yesus. kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendapat sesuatu yang baik. Baik melalui diskusi dan juga pada saat kami memuji dan menyembah-Mu. Kami juga bersyukur karena mendapat kesempatan untuk bersama-sama ambil bagian berdoa khususnya untuk bangsa Indonesia tercinta. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu. Amin. Dan kami ingin memastikan bahwa bangsa ini juga ada di hati setiap kami anak. Amin. Itu sebab itu kami mau berdoa untuk bangsa ini. Kami mau bersyafaat untuk bangsa ini. Kami mau Tuhan menangisi bangsa ini, menangisi kota kami. Tuhan, kami rindu ada pemulihan. Kami rindu ada kegerakan terjadi Amin. Amin. di atas bangsa Selamatkan Indonesia, Tuhan. di atas kota Tegal. Terima kasih Bapak Ya. yang baik. Ini persembahan kami, penyembahan kami, kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas Ya. segala raja. Permohonan kami, ucapan syukur kami Ya, Tuhan. di dalam nama Di Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. What's up crossover? Bagaimana acara untuk hari ini? Saya berharap tentunya kita semua mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Dan pesan saya tetap stay safe, stay healthy, and see you in the next episode. God bless you all.